dan salam sehat semuanya bagi anak didik kami. Pada pagi hari ini kembali kita belajar lagi, yaitu belajar tematik. Kita masih dalam tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Subtema 3, energi alternatif pembelajaran 4. Nah, adapun pembelajaran 4 ini memuat 2 pelajaran, yaitu bahasa Indonesia dengan PPKN. Nah, di situ ada tujuan pelajaran. Nanti bisa dibaca oleh anak didik kami di rumah. Nah, pada minggu yang lalu kita telah belajar mengenai tentang menghemat energi dan tentang hak dan kewajiban kita terhadap energi. Bagaimana hasil pengamatan yang kamu lakukan? Apakah warga di sekitarmu sudah menghemat energi? Apakah ada di antara mereka yang menggunakan energi alternatif? Nah, pada pembelajaran 2 kita sudah belajar tentang sumber energi alternatif. Dan kamu pun sudah ibu suruh mengadakan tentang pengamatan penghematan energi di lingkungan sekitarmu. Nah, sekarang kita diajak di sini untuk menghemat menggunakan energi dengan cara menggunakan energi alternatif. Nah, masih ingatkah kamu apa itu energi alternatif? Siapa yang ingat? Ayo. Nah, energi alternatif merupakan energi yang digunakan untuk mengurangi penggunaan energi yang dihasilkan dari fosil. Ya. Contoh-contoh sumber energi alternatif sudah kita pelajari pada pembelajaran 2, yaitu contohnya adalah apa? Iya, 1, matahari, misalnya cahaya matahari, baru air, baru angin, baru gelombang air laut, dan sebagainya. Ini semua sumber energi alternatif yang tidak habis-habis. Nah, kita diajak untuk menggunakan ini menghemat energi supaya energi yang kita gunakan tetap tersedia. Nah, energi alternatif juga persediaannya tidak terbatas. Ya, tadi yang Ibu sebutkan cahaya matahari selalu bersinar setiap hari. Nah, Tuhan telah memberikan semuanya, hak kita untuk dapat memanfaatkannya dengan bijak. Maka kita harus bijak atau pandai menggunakan sumber energi supaya ketersediaannya tetap ada. Nah, mari kita baca. Dayu punya cara khusus untuk menghemat energi. Pertama,
Pastikan ukuran air yang diperlukan. Ketika air kurang, kita perlu memasak kembali. Hal itu juga boros energi. Contohnya, kalau kita mau memasak air minum ya, kita lihat dulu air yang mau kita butuhkan, kita sesuaikan dengan tempatnya. Kalau kita masak dengan tempat air yang besar, tetapi airnya sedikit, itu termasuk pemborosan energi. Jadi, biar jangan berulang-ulang kita memasak air, kita tentukan dulu takaran air yang kita butuhkan dan kita sesuaikan tempat atau panci yang kita gunakan untuk memasak air. Itulah caranya menghemat. Kedua, lihat di situ. Gunakan panci yang besarnya sesuai dengan air yang dimasak. Wadah terlalu besar dan isi yang sedikit akan membuang energi yang lebih banyak. Ketiga, masak air dengan panci tertutup. Air akan cepat mendidih jika panci tertutup. Saat tidak tertutup, energi panas akan terbuang sia-sia. Atau kalau kita memasak air, tutuplah masakan yang kau gunakan memasak air itu dengan rapat-rapat supaya air yang kau masak cepat mendidih. Ya, karena kalau tidak kamu tutup, air yang kamu masak tadi akan lama mendidih dan menghabiskan gas. Ya. Baru saat tidak tertutup, energi panas akan terbuang sia-sia. Maka kita diajak menghemat energi. Nah, sekarang amatilah lingkunganmu. Tulislah fakta-fakta yang kamu temui mengenali kesadaran masyarakat dalam menghemat energi. Kamu dapat melakukan wawancara, misalnya kepada ketua RT atau ke warga di lingkunganmu. Apakah mereka sudah melakukan menghemat energi atau tidak? Bisa kamu dapat mengadakan wawancara kepada masyarakat di sekitarmu. Nah, untuk itu ya, kita dapat atau kamu dapat mengajaknya dengan cara membuat petunjuk hemat energi sesuai dengan masalah yang kamu temukan. Jika warga di lingkunganmu masih banyak yang belum hemat listrik, buatlah petunjuk tentang listrik. Begitu pula tentang air atau BBM bahan bakar minyak. Ya. Contoh-contoh yang bisa membantumu, lihat. Nah, kamu sudah mempelajari poster pada minggu yang lalu pelajaran kita. Nah, di sini ada 2 contoh poster yang ibu berikan. Contoh poster pertama. Nah, matikan TV jika tidak ditonton. Itulah contoh poster pertama. Poster itu disertai dengan gambar
dengan kalimat yang singkat dan padat, jelas ya. Singkat kalimatnya, jelas ya. Contoh poster kedua, matikan lampu di siang hari. Nah, ini nanti poster ini bisa kau tempelkan di tempat-tempat yang ramai agar bisa dibaca oleh masyarakat banyak. Nah, contoh poster yang lain lagi, misalnya tutup keran bila tidak dipakai lagi, atau matikan keran air setelah cukup air digunakan. Nah, itulah contoh poster yang ibu berikan. Nah, kamu dapat mencari poster-poster yang lain tentang menghemat energi ya, agar masyarakat di sekitarmu atau di lingkunganmu sadar untuk menghemat energi ya. Nah, demikianlah untuk pembelajaran tematik kita pada hari ini. Dengan belajar tematik ini kamu telah mengetahui, memahami, dan mengerti apa itu menghemat energi. Dan kamu pun dapat melaksanakan di rumahmu sendiri ataupun di lingkunganmu. Sebagai contoh kepada adikmu, misalnya, matikan lampu di siang hari. Matikan televisi bila tidak ditonton. Jangan membuka kulkas lama-lama, contohnya, dan sebagainya. Nah, demikianlah pembelajaran tematik pada pagi hari ini yang ibu berikan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Semoga bermanfaat pembelajaran yang ibu berikan pada pagi hari ini. Bye-bye.